Halo semuanya, kembali lagi di channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Per hari ini kita bakalan membahas pergerakan update harga Bitcoin, yang dimana Bitcoin sudah berhasil bouncing ketika dia menyentuh area posisi demand-nya, teman-teman ya. Nah, per hari ini kita bakalan ngebahas updatean pergerakan harga Bitcoin, tapi sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita membahas dari crypto market cap keseluruhan per hari ini ya, yang dimana posisi per hari ini sudah mengalami kenaikan sekitaran 1,11%, yang dimana crypto market cap ya, keseluruhan market cap crypto berada di kisaran 844 billion dolar. Kalau misalnya kita ngelihat dari top 10 cryptocurrency ya, posisinya Matic tetap berada di ranking 10 dengan kenaikan ranking 1,87%. Dogecoin mengalami kenaikan sekitaran 0,85%, untuk Cardano mengalami kenaikan sekitaran 2,26%, untuk XRP mengalami kenaikan sekitaran 2,40%, untuk BNB per 24 jamnya mengalami penurunan ya 0,41%, untuk Ethereum mengalami kenaikan sekitaran 1%, dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan juga sebanyak 1% juga, teman-teman. Jadi untuk per hari ini ranking hampir semua dari top 10 cryptocurrency ya, top 10 cryptocurrency mengalami kenaikan. Cuman dari BNB saja yang mengalami penurunan, dan penurunannya pun itu nggak signifikan, teman-teman, seperti itu. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke updatean untuk Bitcoin per hari ini. Oke teman-teman, per hari ini kita bakalan ngelihat atau updating terlebih dahulu dari time frame daily-nya ya, yang dimana posisi daily itu sangat perlu untuk kita update ya, untuk memperlihatkan apakah si posisi market Bitcoin ini close di posisi candle hijau atau posisi candle merah, teman-teman ya. Ini ada bekas mappingan saya kebetulan ya, jadi agak acak-acakan, saya hapus dulu. Oke, dimana posisi per hari ini posisinya ya lumayan cukup bagus ya, cukup bagus responnya, yang dimana si posisinya dari per hari tanggal 14 ya, per hari Senin, si posisi market Bitcoin itu close dengan candle hijau, dan langsung direspon di setelahnya masih close dengan posisi candle hijau juga, yang dimana per hari kemarin juga didukung dengan adanya news ya, PPI nya bagus ya, jadi lebih kecil daripada forecast yang sudah diprediksi pasar, dan ternyata market atau respon dari Bitcoin juga bagus juga ya. Bitcoin mengalami kenaikan sekitaran 2%, sampai akhirnya tengah malaman itu Bitcoin mengalami koreksi lagi ya. Kalau misalnya kita ngelihat si posisi market Bitcoin ini masih belum kemana-mana ya, teman-teman ya, posisinya ini masih belum kemana-mana. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi time frame daily, sebenarnya si posisinya itu hanya ranging sideways terlebih dahulu. Cuman yang jadi perhatian untuk kita itu sebenarnya sekarang si posisi market itu ya, kalau misalnya kita ngelihat dari daily itu sebenarnya si posisi market di sini belum ada terindikasi adanya bull dip ya, atau bullish divergence. Jadi setidaknya kalau misalkan mungkin kalau misalnya lebih bagus ya, ada dukungan untuk bull dip dulu ya, ada bull dip dulu di area time frame daily, karena posisi area time frame daily itu biasanya bagus ya, sangat kuat ya untuk analisa jangka panjang atau untuk dipakai swing trade-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari posisi time frame daily juga, si posisi market tidak bergerak begitu signifikan ya, masih tetap bergerak di situ-situ saja. Rangingnya 18.000 sampai ke 16.000-an lah ya, 16.000 sampai kemarin kita ngelihat posisi market Bitcoin jatuh sampai menyentuh area demand terakhir 15.600-an. Jadi kalau misalnya kita nge-update atau ngelihat dari time frame daily, tidak ada yang terlalu signifikan untuk Bitcoin. Coba kita ngelihat dari time frame 1 jamnya. Oke, di area sini kebetulan udah ada beberapa mappingan saya yang sudah saya mapping ya, atau yang sudah saya buat skenario nya, yang dimana si posisi sekarang itu, si posisi market Bitcoin itu masih ada meninggalkan area imbalance ya, yang dimana posisi area imbalance ini sewaktu-waktu bisa saja dijemput, cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Nah, kalau misalnya sekarang saya ngelihat si posisinya kebetulan di area sini itu ada banyak sekali area posisi imbalance
Ini bisa disebutin sebagai area demand zone juga ya. Kita perkecil dulu teman-teman, coba tarik sampai ke bawah. Yap. Nah, jadi di area sini itu bisa disebut sebagai area posisi supply ya, posisi area supply, dan di atas ini bisa disebut sebagai area protection high-nya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat si posisinya nggak terlalu begitu signifikan ya, seperti apa yang tadi saya bilang. Nah, sekarang si posisi market Bitcoin itu sedang tertahan di area Fibonacci 0,38an di area sini, dimana si posisinya itu per hari kemarin berhasil untuk terreject di area Fibonacci 0,5 teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat posisi market Bitcoin untuk potensi lebih naik lebih tingginya masih tetap ada ya. Kalau misalnya dilihat dari sini ya, kita lihat dari posisi ini, si posisinya ya seperti ini bisa. Jadi masih berjalan ya, masih berjalan dalam bentuk channel sebenarnya ya, dalam bentuk channel. Jadi di sini itu ada dua probability untuk market Bitcoin, apakah si posisi market Bitcoin itu mampu untuk break area trendline yang ini. Berarti kalau misalnya sudah terindikasi bahwasannya market Bitcoin berhasil break berhasil break area trendline ini, berarti posisi market Bitcoin akan kemana? Posisi market Bitcoin setidaknya mungkin dia akan menyentuh ke area 17.500 atau enggak si posisinya akan menyentuh ke kisaran 18.100an teman-teman, untuk mencoba mengetes area posisi supply yang ini dulu. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sini ya, dari sini aja dari tanggal 13 si posisinya belum ada posisi area yang mencoba untuk testing ke area posisi supply ini sebenarnya. Jadi ini adalah area yang belum termitigasi oleh Bitcoin, yang dimana si posisinya juga meninggalkan area imbalance di area sini ya. Jadi sebenarnya area sini ini udah bisa, kalau misalnya si posisinya skenario sekarang yang akan saya pertimbangkan ketika si posisinya tertahan di kisaran 17.500an, mungkin akan saya coba untuk mengambil posisi area short ketika di sini ada pattern rejection yang memang cukup kuat di area point of interest di area sini. Jadi untuk targetnya ke area mana? Untuk targetnya masih tetap ketika si posisi market Bitcoin tidak mampu bertahan di area 15.600an, karena ini adalah area posisi support terakhir. Berarti kita bakalan melihat bahwasanya posisi market Bitcoin akan jatuh sampai ke kisaran 14.000 ya, 14.300 atau enggak 13.200an range itulah ya, dimana kita juga udah memasuki crypto winter teman-teman. Jadi ya mau tidak mau untuk para investor dan juga teman-teman yang juga trading di future atau trading derivatif ya, trading derivatif harus lebih sabar, harus lebih hati-hati untuk menentukan risk and reward ketika kalian masuk ke market seperti itu. Jadi untuk sekarang ketika si posisinya market break dari area trendline, berarti masih ada opportunity buat dia testing area 17.500 atau 18.100an. Ketika misalnya tertahan di 17.500 dan ada terbentuk pattern rejection yang cukup kuat, akan saya pertimbangkan untuk mengambil area short ya, sampai nanti si posisinya mencoba testing lagi ke 15.600an seperti itu teman-teman. Jadi untuk update Bitcoin per hari ini tidak banyak ya, tidak banyak yang mungkin akan saya bahas ya. Di next video akan saya bahas mungkin untuk next halving Bitcoin sampai mana, dan juga fundamental yang lagi berkeliaran di luaran sana ya, tentang makro, strategi, dan cryptocurrency. Mungkin itu saja buat teman-teman. Jangan lupa untuk do your research, karena segala pertanggungjawaban ketika kalian berada di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.